Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinara Rizky Fabian, nomor handphone 12120200034. Di sini saya akan mempraktikkan uji sampel. Ada 3 uji sampel. Yang pertama one sample t-test atau uji satu sampel yang digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi yang sudah. Kita langsung ke contoh soal aja ya, one sample t-test. Contohnya kasus peneliti dugaan yang menyatakan bahwa rata-rata benda badan mahasiswa FEB YARSI yang tahun 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dengan rata-rata berat badan mahasiswa FEB YARSI yang tahun 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB YARSI angkatan 2019, yaitu sebanyak 10 orang. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data tersebut. Data ini akan kita jadikan ke dalam Excel agar bisa dimasukkan ke aplikasi SPSS. Di sini saya sudah mengimpor datanya dan saya akan memasukkan datanya ke dalam aplikasi SPSS. Pertama, klik file, open, klik data. File of tipenya diganti Excel. Ini. Terus open. Lalu klik OK. Setelah datanya muncul, lalu desimalnya dijadikan 0 dulu. Karena rata-ratanya 55 kg, maka 55 kg nya akan dijadikan acuan. Hipotesisnya H0 sama dengan rata-rata 55 kg. HA sama dengan tidak sama dengan 55 kg. Lalu langsung kita coba ke dalam one sample t-test. Pertama, klik analyze, compare means, one sample t-test. Ini dipindahkan ke dalam test variable. Test value-nya kita isi dengan 55. Kita klik OK. Sudah muncul datanya. Jumlah datanya ada 10 orang, rata-ratanya 59, standar deviasinya 7,379, nilai signifikan yang kita dapatkan adalah 0,121. Karena 0,121 lebih 0,50, maka HA diterima, H0 ditolak. Kita akan coba sekarang, coba dengan acuan 40. Kita ke analyze, compare means, one sample t-test, test value-nya ubah 40. Lalu klik OK. Jumlahnya masih sama, standar deviasinya masih sama, yang berubah hanya ini, nilai signifikannya jadi 0,000, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang kedua adalah uji independen sampel t-test. Untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Contoh kasus, seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas YARSI kelas A dan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel
dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan pada kelas B dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Keterangan data kelompok 1 dan data kelompok 2 berupa data hasil belajar mahasiswa yang bersifat kuantitatif dengan sampel tidak berpasangan atau tidak berkaitan satu sama lain. Variabel value-nya kelompok 1 tidak menggunakan Excel, kelompok 2 menggunakan Excel. Lalu data ini kita buat ke dalam Excel. Ya, Kak. Nah, lalu kita impor datanya ke dalam aplikasi SPS. Lalu klik file open data, file tipenya diganti Excel, klik setelah ini variable view desimalin. Hipotesisnya H0 sama dengan memiliki hasil laporan belajar yang sama. HA sama dengan kelompok belajar dengan hasil yang berbeda. Pertama, klik analyze, compare means, independent sample to test. Yang lainnya ke tes variabel, yang kelompok ke grup variabel. Lalu klik define group 1. Yang tadi kan 1 tidak menggunakan Excel, yang kedua kode 2 menggunakan Excel, kode 2. Continue terus, oke. Setelah muncul datanya, jumlah kelompok sampel 1 ada 15, kelompok 2 juga ada 15 juga. Rata-rata min kelompok 1 82,27, untuk kelompok 2 88,60. Standar deviasi kelompok 1 7,658, standar deviasi kelompok 2 6,663. Karena di sini sig 0,582 di atas 0,50, berarti kita pakai yang equal variable variance sum. Lihat signifikannya 0,22. Karena 0,22 di bawah 0,50, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti ada perbedaan rata-rata dua data yang dibandingkan. Yang ketiga itu uji Pirate Sample Test, yang bertujuan untuk saling berhubungkan. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Berikut adalah datanya. Lalu kita ubah ke Excel. Lalu kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita impor data yang tadi kita ke dalam aplikasi SPSS. Lalu klik file, open, klik data, file tipenya diganti Excel, pilih datanya, lalu klik open. Lalu klik OK. Setelah muncul datanya ini, kita ubah variabel view-nya desimalnya diubah menjadi 0. Ini juga sudah jadi 0. Lalu hipotesisnya 0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah. HA sama dengan ada perbedaan rata-rata
sebelum dan sudah. Kita langsung buat uji parent sample t-testnya. Klik analyze, compare means, parent sample t-test. Kita masukkan ke dalam variabel 1. Berarti sudah, masukkan ke dalam variabel 2. Oke. Langsung muncul datanya dengan rata-rata sesudah 60, rata-rata sebelumnya 66,81, rata-rata sesudah 61,94. Jumlah datanya 16, standar deviasi sebelum 6,656 dan standar deviasi sesudah 6,403. Nilai signifikannya 0,000. Karena nilai signifikannya 0,00 di bawah 0,050, berarti HA diterima dan H0 ditolak karena ada perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan di video saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.